Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Saputri, penyuluh pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi penyuluh pertanian, yaitu inovasi pestisida nabati dari daun sirsak, yang dimana ini merupakan solusi pengendalian hama secara alami dan juga ramah lingkungan. Lanjutnya, latar belakang. Jadi saat ini kan banyak banget nih petani itu masih menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan hama. Meskipun mengendalikan hama dengan kimia dengan pestisida kimia itu efektif, tapi penggunaan pestisida kimia yang berlebihan itu juga dapat mencemari tanah, air, bahkan juga bisa membunuh serangga alami. Maksud saya musuh alami serangga. Karena itu kita perlu nih alternatif yang lebih aman, yaitu dengan pestisida nabati. Salah satu bahan yang bisa kita manfaatin adalah daun sirsak. Kenapa daun sirsak? Karena daun sirsak ini mengandung senyawa asetogen, asetogenin dan juga anonain yang terbukti efektif untuk melawan hama tanaman. Next, tujuan dan inovasi. Oke, jadi tujuan dari inovasi ini buat kita itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia. Terus juga menyediakan solusi pengendalian hama yang murah dan juga mudah buat kita buat sendiri. Terus selain itu buat ningkatin kesadaran petani juga terhadap pentingnya pertanian berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Slide keempat ini ada bahan dan juga alat ya. Jadi dalam pembuatan pestisida nabati ini, bahan yang kita butuhin itu cukup sederhana. Cukup kita sediain 1 kilogram daun sirsak, sama 5 liter air bersih, sama sedikit alkohol atau air kapur sirih sebagai pengawet alami. Selain itu, kita juga pakai ember, kain saring, dan juga botol semprot untuk proses dan juga pengaplikasian pestisidanya. Slide 5, proses pembuatan. Jadi di proses pembuatan ini langkahnya itu cukup mudah. Pertama itu daun sirsaknya kita cuci bersih lebih dahulu, baru kita tumbuk atau juga bisa kita blender sampai daun sirsaknya itu jadi halus. Terus yang kedua, rendam hasil tumbukan tersebut dengan 5 liter air selama 24 jam. Dan yang ketiga, kita saring hasil rendamannya, lalu kita tambahin sedikit alkohol atau juga kita tambahin air kapur sirih. Dan yang keempat, itu yang terakhir, simpan cairan tersebut dalam botol dan pestisidanya bisa langsung digunain setelah disimpan. Slide 6 ada cara aplikasi ya. Jadi untuk cara aplikasiinnya itu eh, cukup kita semprotin kayak biasa, pestisidanya kita semprotin ke tanaman yang terserang hama, kayak hamanya tuh kayak ulat, kutu daun, atau mungkin wereng. Terus waktu terbaik buat penyemprotan itu pagi sama sore. Kenapa pagi sama sore? Itu biar senyawa aktifnya itu tidak cepat menguap. Terus buat penyemprotannya ini kita lakuin secara rutin setiap 3 hingga 5 hari buat hasil yang maksimal. Output dan manfaat. Nah, jadi dari penerapan inovasi ini, petani itu akan memperoleh banyak manfaat. Em, Pestisida nabati ini mampu buat mengendalikan hama tanpa bahan kimia, aman bagi lingkungan, dan juga tentunya itu
hemat biaya. Dengan demikian juga kualitas dan juga kuantitas hasil panen itu bisa meningkat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan juga tanpa mengeluarkan banyak biaya ya buat hasil panen yang terbaik. Terus di slide 8 itu ada kesimpulan. Nah, jadi di kesimpulan ini sebagai penutupnya, mari kita sama-sama beralih gunain pestisida nabati demi pertanian yang lebih sehat, aman, dan juga berkelanjutan. Dengan langkah kecil dari kita kayak gini, itu udah turut mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan juga modern. Dan juga kita bisa menjaga lingkungan menjadi lebih baik demi masa depan yang lebih unggul di dunia pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan penyuluhan pertanian pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.